kepada kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menguji SK52. Itu saja yang saya sampaikan. Foto ya pakai handphone, itu kan pakai kamera itu nggak bisa langsung di share. Ini dokumentasi pokoknya berantakannya juga nggak apa-apa di handphone. Kalau itu kayaknya nggak bisa langsung di share. Membuka dengan sama Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pras nih pelan. Pak Pras suaranya pelan banget Pak Pras. Pak Pras suaranya pelan sekali Pak Pras. Suaranya terdengar Pak Eko? Terdengar tapi pelan. Agak lebih deketin mic-nya. Deketin mic-nya ya? Ya, oke. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad Yani membuka acara pada hari ini. Ya, berikutnya adalah arahan dari Wakil Bidang Kurikulum kepada Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kalian Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa secara virtual dalam meeting guna mendapatkan pembekalan untuk uji sertifikasi. Anak-anak uji sertifikasi ini sangat penting, apalagi di masa pandemi kita seperti sekolah, sehingga sifatnya pembelajaran itu sangat kurang, sehingga pengetahuan kita kurang. Nah, sedangkan di perusahaan itu peran satu kita punya skill. Ingin bukti bahwa skill itu adalah memiliki sertifikasi kompetensi. Anak-anakku berkat kerjasama dengan PUPR, dengan SMK 52 di Komando dan disetujui oleh Bapak SMK 52 Ahmad Yani, dan secara administrasi disetujui juga oleh Pak Derajat selaku Kepala Tas, maka terselenggaralah kegiatan ini. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Harapannya anak-anakku 2 hari ke depan ini kegiatan itu diikuti kegiatan pendekatan vokasional bidang SMK ini sangat penting bagi kalian. Hasil dari kalian menyimak pembekalan ini kepada kalian nanti. Itulah yang ujian kan belum diketahui nih ya. Nanti akan kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan keikutsertaan kalian 2 hari ini dengan sabar, tekun, telaten, saat ujian itu kalian dipermudah dan lulus 100% yang ada di Zoom ini, sehingga memudahkan juga sekolah untuk memasarkan kalian, mencari karena kalian sudah kompeten dan ada sertifikasi kompetensinya.
Itu saja mungkin anak-anak tetap jaga kesehatan. Apabila ada kendala yang dipakai atau HP, tolong disampaikan ke wali kelas biar nanti ada solusinya. Jangan sampai kalian tidak mengikuti hanya karena masalah yang sepele, misalnya alat nggak ada atau pulsa kurang. Nah, kepada wali kelas atau ketua jurusan, insya Allah ketua jurusan banyak uangnya, ya, karena akan dicarikan bersama-sama oleh semua. Anak-anakku, sebelum Bapak tutup, sehat semua. Salam dari seluruh manajemen sekolah, terutama Pak Ahmad Yani yang di samping Bapak, buat orang tua kalian. Ya, bilang mohon bersabar, nanti kalau saya sudah tamat nanti akan diganti ini uangnya dengan pekerjaan lebih baik, ya. Ini sekali lagi salam buat orang tua, buat keluarga di rumah, nanti setelah selesai kegiatan disampaikan, ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Bahtiar atas arahannya dan juga sambutannya. Terdengar Pak Eko? Nah, terdengar. Cuman lebih dekat lagi, lebih kencang kayaknya harus teriak Pak Pras. Pak Pras harus lebih kencang suaranya. Karena suara speaker pelan. Ya, terima kasih dan juga ya. Berikutnya yaitu kegiatan pembukaan ini sudah selesai, sudah Ditutup dulu acara pembukaannya, Pras. ya, mudah-mudahan arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari Pak Bahtiar bisa menambah energi kita untuk mengikuti pembekalan selama 2 hari ke depan ini, ya. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke acara inti, yaitu acara pemaparan untuk materi ke-1, ya. Jadi ada beberapa materi, ada 4 materi, ada 6 materi nanti yang diberikan selama 2 pertemuan ini, ya. Jadi nanti sifatnya materi, dan setiap per materi itu berbeda narasumbernya atau strukturnya. Kita masuk kepada materi yang pertama yang berjudul tentang ketentuan peraturan-peraturan undang-undang yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Supriyanto. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih pada Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 52 Jakarta, Bapak Ahmad Yani. Kemudian yang kami hormati Kepala Tata Usaha SMK Negeri 52 Jakarta, Bapak Sudrajat. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, ada Bapak Bahtiar, Ibu Endang, Pak Ihsan, dan Pak Sonwani. Yang kami hormati Bapak Ibu Kakomli dari jurusan DPIB dan DITF. Yang kami hormati para teman-teman instruktur PUPR. Yang kami hormati teman-teman panitia dan guru yang terlibat. Yang kami hormati juga dan yang kami sayangi adalah
siswa-siswa SMK Negeri 52 Jakarta, 50 jurusan B. Syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini di masa pandemik ini ya, walaupun masih dalam keadaan daring, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita semua ya. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin dengar semangat kalian dulu semua. Coba mic-nya di-on-kan dulu semuanya, kameranya juga on-kan semua. Saya ingin dengar semangat pagi kalian ya dengan mendengarkan yel-yel dari kalian semua ya. Kalau saya bilang SMK, kalian jawab bisa ya. Kalau saya bilang SMK 52 Jakarta, kalian bilang Jaya. Kalau saya bilang Bravo 52, kalian bilang yes, yes, yes. Siap semuanya? Siap ya? Saya ingin mendengarkan kobaran semangat kalian semua ya. Oke. SMK? Kurang kompak. Tolong mic-nya di-on-kan dulu semuanya ya, biar kompak semangat paginya ya. Walaupun kondisi PJJ, saya mau tetap kalian semangat ya. Sama, kita di sini semua semangat. Saya berharap kalian juga semua semangat. Oke, kita mulai ya. Siap ya? SMK. Kok lemas semua? Saya ulangin, harus semangat ya. Harus semangat. Saya nggak mau kalau nggak semangat ya. Karena saya di sini semangat untuk memberikan materi ke kalian. Oke, siap ya? Sekali lagi saya ulang. SMK. Halo? Itu mic-nya di-on-kan dulu. Ini masih banyak yang mic-nya tidak di-on-kan. Ayo, saya mau mendengar semangat paginya nih. Saya cek mic-nya masih belum di-on-kan semua. Ya. Untuk yel-yel pagi ini, ya, untuk membakar semangat kalian, saya ulangi sekali lagi. SMK bisa. Oke. SMK 52 Jakarta. Bravo 52. Oh, kelihatannya mungkin delay kali ya. Oke. Karena delay jadi suaranya kelihatan nggak kompak. Oke, langsung saja ya. Oke, anakku sekalian ya. Sebelumnya saya ingin cerita dulu sedikit ya, supaya nanti kalian menerima materi ini supaya jelas dan tetap semangat ya. Kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh PUPR SMK Negeri 52 Jakarta dan Direktorat PSMK ya. Nah, apa yang manfaat dari kegiatan ini? Kegiatan ini nantinya kalian jika lulus, kalian akan mendapatkan SKK. Apa itu SKK? Yaitu Surat Keterampilan Kerja. Ya, sebagai informasi, kalau kalian nanti ingin bekerja, suaranya bergema ya? Oh, delay. Oke. Ya. Kalau kalian ingin bekerja, yang dibutuhkan bukan hanya ijazah. Ijazah ini kalau boleh dibilang hanya 20% sekarang berlaku di perusahaan. Tetapi yang 70%-nya itu untuk berkas adalah surat kompetensi kalian atau SKK atau surat keterampilan kerja. Ya. Kalau nanti kalian lulus, sebenarnya kalian harus mendaftar lagi atau membuat SKK sendiri ya. Tetapi alhamdulillah kita difasilitasi oleh PUPR dan Direktorat PSMK sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan uji kompetensi ini ya. Kalau kalian mengurus sendiri itu biayanya sangat mahal ya, karena saya pernah mengurus sendiri, biayanya itu bisa sampai dengan 1,5 sampai dengan 3 juta rupiah ya. Oke. Nah, itu sekedar informasi.
Jadi saya berharap kalian semangat ikut ini semua supaya jangan sampai ya, oh ini kegiatannya cuma sekedar ini aja. Bukan, ini ujungnya adalah untuk kepentingan kalian semua. Manfaatkan kesempatan emas ini. Ya, manfaatkan kesempatan ini selama 2 hari ini ya. Nanti insya Allah kalaupun kalian nanti pulsa banyak keluar, insya Allah akan diganti oleh PUPR walaupun tidak secara langsung ya. Gak apa-apa, nanti kalian akan dimodalin ya. Modal dulu baru nanti akan diganti oleh PUPR. Makanya di absensi itu ada tertulis nomor handphone. Itu nomor handphone itu adalah untuk penggantian pulsa dari pihak PUPR. Oke, langsung ya anakku sekalian ya. Saya sekarang akan memberikan materi ya. Tapi sebelum saya memberikan materi ya, supaya kalian memperhatikan apa yang saya sampaikan, saya ingin memberikan pretest dulu ke kalian ya. Nanti di materi saya ada pretest, ada posttest ya. Untuk pretest, saya ingin mengetahui sejauh mana kalian paham tentang materi-materi di bidang konstruksi ya, terutama DPIB dan DITF ya. Oke, saya akan berikan pretest, kemudian nanti di akhir materi saya juga akan memberikan memberikan posttest hasil dari materi yang akan saya berikan, sehingga saya tahu nih sampai di mana kalian memperhatikannya. Tapi gak usah khawatir juga, pretest itu nanti nilai tertinggi akan dapat pulsa dari pribadi saya 50.000 yang tercepat dan nilainya tertinggi ya. Begitu juga posttest. Nanti dari pribadi saya akan berikan pulsa sebesar 50.000 yang tertinggi, yang tercepat ya. Sudah siap semuanya anak-anakku sekalian? Oke. Kalau sudah siap, saya sebelum kita mulai saya sudah bisa ini host untuk share screen. Udah ya, udah bisa share screen ya. Apa? Di mana? Pras? Belum. Share screen sekarang apakah sudah tampil? Sudah tampil? Sudah ya? Oke, saya akan memberikan dulu pretest ke kalian. Ini nggak banyak, cuma 7 soal. Ya, cuma 7 soal. Saya mau melihat sejauh mana kalian paham tentang kegiatan dari konstruksi ini ya. Bentar, saya buka dulu ininya. Oke, ini saya akan share linknya ya. Linknya ini nanti akan saya share di chat ya, supaya nanti kalian masuk ke quiz ya. Silakan kalian lihat chatnya. Sudah tampil di chat? Belum ya? Oke. Coba silakan lihat di situ, kalian masuk dulu semuanya. Nanti begitu sudah masuk semuanya, saya akan klikkan start ya. Nanti akan terlihat secara online siapa yang nilainya tertinggi. Ada di share screen juga ya. Sudah terlihat di chat ya? Sudah ya? Silakan join dulu. Mungkin videonya boleh dimatikan dulu sementara ketika quiz ya. Sementara dimatikan dulu videonya, nggak apa-apa. Tapi jangan leave ya. Jangan leave. Videonya aja dulu supaya mempercepat ya. Saya lihat baru 18 orang yang join ya. Pak Batia tampil nggak? Gitu. Tampil ya? Oke.
Situ peserta ada 144 ya. Oke. Ya, saya berharap 138 nanti join semua. Jangan lupa, nilai tertinggi pertama akan dapat bonus dari saya pulsa Rp50.000 untuk pretest ini. Saya akan klik tombol start ketika sudah masuk semua. Kalau sudah 138 ya, baru 102. Soalnya nggak banyak, hanya 7 soal. Oke, 18 orang lagi belum join. Ya Bu Nur, saya lagi materi. Kenapa Bu Nur? Iya nanti. Oh yang dari, oh ya oke siap. Oh ya, ada tambahan 50.000 dari Kakomli DPIB. Yang terbaik pertama 50.000 dari saya, terbaik kedua 50.000 dari Kakomli DPIB. Mungkin dari Kakomli DITF mau juga untuk yang terbaik ketiga? Oh ternyata hanya 2 terbaik pertama dan kedua ya. Oke 5 orang lagi, bisa kita mulai? Dua orang lagi? Oke, kita mulai ya, siap-siap 7 soal. Saya klik start, kalian langsung kerjakan. Silakan dimulai. Nah, kalian bisa lihat tuh nanti siapa yang tertinggi pertama, kedua langsung kelihatan tuh, langsung online, langsung ya. Nanti tolong panitia dicatat siapa yang nanti dapat pulsa pertama dan kedua. Jaringan. Ya, masih pertama Mutiara Cahya, yang kedua Yoga. Poinnya, ayo kejar-kejaran. Saya bikin dulu biar anak-anak saya biasa begitu. Siap. Siap. Tembak satu-satu. Ya, atur Pak. Ini Bu Nur tadi langsung mau gitu. Bagus. Enggak, yang waktu. Oh iya, siap, atur Pak, atur. Saya ngikut aja. Ya, bergeser terus antara yang satu dan kedua. Ayo. Siapa ini? Handphone siapa bunyi?
Anda mintanya apa? iPhone 7 Plus. Enggak, ini enggak ada Pak. Saya enggak ada. Sana paling. Ada deh. Untung mintanya. Ternyata Mutiara Cahaya masih peringkat pertama, ya. Iya, makasih Pak Yana. Wah, sekarang Adi. Ya, yang pertama ternyata sekarang Adi. Wah, sekarang Alfrin Abrori. Ya. Karena di kuis ini tidak hanya menjawab tepat, tapi kecepatan juga diperlukan, ya. Poin. Ini kamera. Mana? Bukan, itu mana? Lampu doang. Lampu. Ternyata Mutiara Cahaya tergeser, ya. Enggak ada apa? Enggak, pertanyaan umum sih sebenarnya. Bisa banget. Jadi nanya apa aja. Iya, saya tunggu semuanya baru biar selesai semua, ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi, maka akan selesai waktunya, ya. Saya akan end quiz ini setelah 5 menit, ya. Setelah 5 menit. Ya, sekarang 9.37, maka 9.42. Oh maaf, 3 menit lagi, 9.40 saya akan end quiz, ya. Saya lihat yang pertama siapa, oke? Setelah 9.40. Share screen gue tampil kan nggak? Oh ya. Ya kenapa gue pakai ini juga ya, kan gue bisa lihat. Itu juga boleh. Yang mana aja terserah. Ini colokan. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi saya akan close. Nan, minta tolong Lan. Di mobil gua, itu depan, di jok depan tuh ada dudukan handphone gua buat ini. Iya Pak? 138. Itu ada 149, mungkin ada yang 2 kali, makanya saya end nanti setelah 1 menit lagi. Nggak apa-apa. Oke, 1 menit lagi. Saya akan end. Saya udah terlihat namanya, ya. Mudah-mudahan belum bergeser sampai dengan 1 menit lagi. Ya, saya end. Oke, ternyata yang mendapat pulsa Rp50.000 ya,
Yang pertama adalah Rifania Adira. Tolong dari panitia dicatat ya. Rifania Adira dengan nilai totalnya 4.800. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Juanda dengan total nilai 4.740 ya. Oke. Sudah jelas ya? Itu akan mendapat hadiah pulsa dari saya dan Kakomli DPIB. Oke, kita lanjut ke materi. Terima kasih anakku sekalian, supaya kalian juga ada gambaran materi apa yang akan kalian dapatkan. Ya, oke, kita langsung mulai. Ya, anakku sekalian, materi yang saya sampaikan ini mungkin akan sedikit membosankan karena yang saya bawakan adalah tentang materi tentang perundang-undangan di bidang konstruksi PUPR ya. Oke. Tetapi sebelum kita mulai saya ingin melihat dulu saya ingin kalian melihat dulu video berikut ini ya sebagai motivasi kalian. Sudah tampil ya? Sudah tampil? Oke, suara juga sudah tampil ya? Suaranya enggak ya? Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu seperti kebanyakan orang, hidup pas-pasan, bahkan kurang? Atau kamu akan menjadi seseorang yang kamu inginkan? Kalau kamu ditanya apa moto Apple iPhone, mungkin kamu bisa jawab, think different. Kalau kamu ditanya apa moto Yamaha, kamu bisa jawab dengan mudah, selalu di depan. Sekarang kalau kamu ditanya apa moto hidup kamu, kalau kamu berpikir kamu akan mendapatkan impian kamu, mulailah bertindak dengan langkah kecil. Setidaknya kamu memiliki mindset yang bisa kamu pegang. Dan jangan menganggap kamu akan mudah mendapatkan impian kamu. Ketika kamu mengejar impian kamu dengan cara sugesti positif saja, atau dengan hukum energi tarik-menarik saja, berdiam diri, atau berdoa di rumah, atau tempat ibadah, lalu kamu pikir semuanya akan berhasil. Hidup ini tidak bekerja seperti itu. Jangan mau dibohongi. Dan kamu juga tahu, tidak satu agama pun mengajarkan untuk mendapatkan sesuatu cukup dengan berdiam diri dan berdoa. Kalau kamu punya mimpi, maka bangun, keluar dari kamar, berusaha dan bekerja. Satu-satunya cara untuk mengubah itu semua adalah kamu bilang sama diri kamu, tidak, saya tidak akan menyerah. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan itu? Apakah kamu rela tidur malam, bangun lebih awal, padahal keluarga kamu masih tidur lelap? Apakah kamu rela kehilangan teman-teman kamu dan dianggap gak asik lagi karena kamu sibuk mengejar cita-cita kamu? Sekarang kamu bisa memilih, apakah kamu benar-benar ingin mengejar impian kamu, atau kamu lupakan semua mimpi kamu? Semua kesedihan, kesusahan, keringat, lelah, itu adalah bagian dari keberhasilan kamu. Lalu karena kamu gagal buka usaha yang bisa dihitung jari, kamu udah anggap kamu udah gak bakat. Lalu kamu baru aja ngelamar 100 perusahaan, kamu nyerah cari kerja. Lalu kamu sekarang baru aja dapat nilai D, kamu mau berhenti kuliah. Ayolah, saya hanya ingin memberitahu kamu, kamu sudah jalan terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Kamu sudah menginvestasikan fisik dan materi terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk menyerah sekarang. Jangan galau, jangan menyesal, jangan bersedih. Yakin Tuhan akan selalu bersama kamu. Ini saatnya kamu dapatkan hasil jerih payah kamu. Mulai sekarang, saya berjanji akan menyelesaikan yang sudah dimulai. Saya berjanji
Ya, kamu pasti bisa. Ya, kuncinya itu. Afirmasi kepada diri sendiri bahwa kamu pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada gunung yang lebih tinggi dari lutut kamu. Ya, jadi ingat, ini adalah sebuah gerbang kamu untuk menuju masa depan yang lebih baik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ini adalah dasar hukumnya. Ya, dari pihak Kementerian PUPR itu adalah pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ya, ini dasar hukumnya. Kalian bisa baca. Nanti materi saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi materi nanti akan saya share ya dalam bentuk PDF. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Ya, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan seterusnya. Ya, nanti kamu bisa lihat di materinya. Saya tidak akan bacakan satu-satu ya. Mungkin nanti akan boring kalau kamu bacain seperti ini. Saya bacain seperti ini ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini sebagai gambaran kalian ya. Kalian sebagai calon-calon orang yang bekerja di sektor konstruksi ya. Ini adalah potret sektor konstruksi yang ada di Indonesia ya. Potretnya adalah seperti ini, ya. Yang pertama, ya, tantangan SDM jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur dan menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi. Seperti kalian tahu, di sini adalah persaingan dalam liberalisasi perdagangan. Ya, kita tahu semua bahwa tenaga kerja asing itu sudah banyak yang masuk ke Indonesia, ya. Kalian harus bisa bersaing. Nah, bersaingnya dalam segi apa? Tenaga kerja asing itu mereka punya surat keterampilan kerja. Nah, oleh karena itu pihak PUPR ya memfasilitasi kita supaya kita mempunyai SKK ya. Karena ini ada persaingan dalam liberalisasi perdagangan. Nah, di sini ada kenapa ada masuknya tenaga kerja asing dan sebagainya ya. Kalian harus mempersiapkan diri tuh. Jadi kalian jangan terlena. Persaingan kalian tuh bukan hanya teman satu kelas, bukan hanya teman satu sekolah, bukan hanya teman satu DKI, bukan hanya teman satu Indonesia, tetapi teman satu dunia yang masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja. Ya, kalian harus sadar itu. Ya, kita harus bangkit. Kamu harus bisa, ya. Makanya di sini kualitas dan kuantitas konstruksi yang kompeten dan bersertifikat di Indonesia harus diupayakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita sedang gencar-gencarnya membangun. Ada 5 fokus utama dalam pembangunan. Yang pertama, otomatis adalah sumber daya manusianya dulu. Ya, sumber daya manusianya dulu. Tanpa sumber daya manusia yang bagus, yang baik, tentu infrastruktur sebagus apapun, modal sebaik apapun, itu tidak akan berjalan. Yang paling pertama adalah sumber daya manusianya. Makanya tadi di video awal saya jelaskan bahwa kita harus bisa, kamu harus tanamkan ke diri kamu bahwa kita pasti bisa. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu ya. Itu yang harus kamu tanamkan. Ya, kemudian fokus utama yang kedua adalah infrastruktur. Ya, infrastruktur itu banyak. Ya, misalkan sekolah. Sekarang sekolah kamu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Sekolah sudah gratis. Kemudian kamu bikin SKK ini, surat keterampilan kerja, itu sudah difasilitasi oleh PUPR, oleh pemerintah, ya. Sehingga kita tinggal melaksanakan aja program-program tersebut. Kemudian apalagi reformasi birokrasi. Seperti kita tahu, pemerintah sekarang sudah menjalankan reformasi birokrasi, ya. Birokrasi itu sudah dipermudah, sudah banyak yang dipotong sekarang. Tidak lagi jalurnya panjang, tetapi sudah banyak yang dipotong. Investasi. Nah, investasi banyak. Kalau kalian ini investasinya adalah pendidikan, ya. Pendidikan adalah modal utama kalian, ya. Sebagai contoh, saya sebagai orang tua, investasi saya adalah anak saya. Sehingga saya membekali anak saya dengan pendidikan yang bagus, karena itu adalah investasi saya di masa depan, ya. Kalian sebagai siswa, investasi kalian adalah belajar yang sungguh-sungguh, ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah APBN tepat sasaran. Ya, jangan sampai APBN itu tidak tepat sasaran. Sebagai contoh misalkan, ya,
APBN tepat sasaran itu misalkan kita membangun infrastruktur yang luar biasa canggih. Misalkan di Papua ya. Di Papua kalau misalkan kita semuanya dalam segi wireless dan segala macam, saya rasa belum tepat sasaran. Tapi lebih tepat sasaran jika misalkan di kota-kota yang sudah maju, nah itu di ini lagi. Tetapi pemerataan juga penting ya. Oke. Itu ya, makanya ada quote dari Pak Joko Widodo, kita harus optimistis menatap masa depan. Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan kompetisi global. Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat dunia. Sama seperti kalian yakin, kalian bisa seperti orang lain mempunyai keterampilan kerja yang bisa diandalkan. Ya, lanjut. Nah, di sini saya buat video lagi ya, ada video lagi, silakan kalian lihat ya. Tapi bagaimana jika hasil konstruksi Terlihat ya? Hah? Terus. Suaranya nggak ada. Ini kenapa suaranya nggak ada ya? bikin kita tertawa tertinggal-tinggal? Menikmati pagi sambil disambar kereta api adalah kenikmatan. Mungkin itulah ide brilian pembangunan balkon di atas rel kereta api ini. Beginilah jika Doraemon salah menempatkan pintu kemana saja, sehingga ada pintu di atas dinding ini. Untuk menambah kerukunan, menempatkan toilet duduk berhadapan dan tanpa sekat mungkin adalah ide bagus. Ini adalah kerjaan tukang ledeng paling kurang ajar, memasang pipa tepat di depan pintu. Lalu, bagaimana kita bisa lewat? Dinding rumah Anda retak, gampang, plester saja. Bagaimana cara naik tangga ini? Tanyakan saja pada pembuat tangganya. Beginilah kalau tukang pasang keran lagi ngantuk. Yang kedua siapa Bu ini ya? Bu Ida ya? Ini adalah lampu lalu lintas Wida kedua. paling tidak berguna di dunia. Lampu jalan Anda mati tetapi PLN tidak kunjung perbaiki. Tanami tempat lampunya dengan bunga saja. Anda takut kompresor AC Anda dicuri? Taruh saja kompresor AC Anda di dalam rumah. Ini adalah jalan garasi horor, tapi menggelikan. Saya tidak paham dengan fungsi tangga ini. Mungkin tuan rumah sengaja menyediakan jalan untuk maling agar bisa masuk rumah. Anda malas keluar rumah dengan berjalan? Pasang saja eskalator di depan pintu. Jangan lupa tutup pintunya agar orang lain tidak bisa masuk. Mungkin maksud mereka menyangga jembatan kereta api yang akan roboh. Tapi konyolnya hanya memakai tumpukan kayu dan ditaruh di tengah jalan. Atap rumah Anda bocor, memasang atap lagi di atasnya adalah solusi yang baik. Mungkin begitulah kira-kira pemikiran pemilik rumah ini. Ini adalah seluncuran yang menjebak pemakainya. Mau mencoba? Kenapa ada balkon di situ? Silakan tanya pada tukangnya. Ini adalah toilet massal. Toilet duduk dan wastafel jadi satu tanpa ada batas. Gimana? Anda tertarik buang air besar di sana? Kemana arah tangga ini? Sampai saat ini masih jadi misteri. Bagaimana cara pasang tiang listrik jika di pinggir jalan adalah jurang? Jawabannya, pasang saja di tengah jalan. Ini adalah tangga darurat yang bakal bikin Anda masuk unit gawat darurat. Bagaimana caranya turun dengan tangga ini? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Nah lo, kalau sudah begini, mau diapakan ya pemirsa? Takut kamera CCTV Anda diketahui keberadaannya? Taruh saja di balik benda lain. Bayangan dari cetakan ini seperti bentuk suatu benda. Benda apakah itu? Silakan komen jika Anda tahu. Dan jangan lupa like dan subscribe channel terbaik. Demikianlah pemirsa, hal-hal unik dan menarik yang kami sampaikan. Saksikan terus tayangan-tayangan channel terbaik yang akan selalu kami dengan cara mengklik tombol subscribe atau
Ya, itu adalah salah satu potret ya, di mana sebenarnya bukan segi lucunya, tetapi kalian bisa lihat dari video yang tadi ditampilkan adalah itu salah satu contoh di mana si pekerja itu adalah tidak kompeten ya. Tadi ada membangun tangga, tetapi tangga itu tidak mengarahnya tidak jelas. Kemudian ada lagi membangun jembatan, ternyata ujungnya tidak ketemu. Nah, itu adalah salah satu contoh atau potret bagaimana resiko kalau pekerja itu tidak kompeten, tidak ahli di bidangnya. Sehingga banyak kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan dari hal-hal seperti itu. Ya, itu contohnya. Makanya kita berharap atau PUPR berharap lulusan SMK jangan ada lagi orang-orang yang bisa membangun kesalahan seperti yang ada di video tadi ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini program prioritas pemerintah. Ini anggaran Kementerian PUPR itu adalah anggaran yang paling tinggi kementeriannya di Republik Indonesia sampai dengan triliunan rupiah. Nah, ini kita bisa lihat ya. Tantangannya otomatis kebutuhan dan penyiapan tenaga kerja konstruksi berkualitas atau ahli dan terampil di era industri 4.0 ya. Nah, ini anggarannya sangat tinggi. Jadi kalian bisa bersaing nih dengan tenaga kerja yang lain. Oke, lanjut. Nih, program prioritas pemerintah. Infrastruktur yang diperlukan rakyat tidak akan terbangun dengan sendirinya. Di balik itu ada kontribusi dari SDM yang andal, terampil, dan terlatih. Untuk inilah PUPR mempersiapkan kalian semua, ya. Lanjut. Nah, ini potret tenaga kerja konstruksi Indonesia, ya. Ternyata dari sekian banyak peserta atau tenaga kerja yang ada di Indonesia yang sudah bersertifikat baru 629.549 orang dari 200 juta penduduk Indonesia. Ya, makanya di sini hanya 8%, ya. Oleh karena itu pemerintah sangat concern, sangat penting membangun SDM yang berkualitas. Oke, ini kita lihat kemudian ada potret tenaga kerja konstruksi khusus di bidang konstruksi. Di sini ada komposisi tenaga kerja konstruksi bersertifikat, yang ahli ada 27%, yang terampil 73%. Apa bedanya yang ahli dan terampil? Kalau yang ahli adalah yang minimal lulusan S1, kemudian kalau yang terampil minimal adalah lulusan SMK, minimal, ya. Oke, di sini ada tingkat ahli. Nanti ahli juga nanti ada yang ahli muda, ada ahli madya, kemudian ada ahli utama, ada tingkatan-tingkatan khususnya. Kemudian kalau yang SKK, tingkat terampilnya ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tinggal tergantung tingkatannya, ya. Lanjut. Nah, ini surat contoh, kalau boleh saya tampilkan, ini adalah contoh SKK yang nanti akan kalian dapatkan dari LPJK. Ya, ini adalah punya saya, ya, punya saya pribadi. Saya mengurus sendiri, ya, biayanya mahal. Ya, tapi kalian dibiayai oleh pemerintah. Ini contohnya seperti ini. Saya punya sertifikat keterampilan kerja di bidang pelaksana bangunan atau pekerjaan gedung kelas 1. Ini contohnya. Ini contoh yang akan kalian dapatkan. Kalau yang di DPIB mengambil juru gambar sipil, maka di sini jenis keterampilan SKK-nya adalah juru gambar sipil. Kemudian untuk yang di DITF tukang pelitur kayu, maka di sini adalah tukang pelitur kayu. Oke, lanjut. Kalau ini adalah contoh SKA, ya, surat keahlian atau surat keterangan ahli. Kebetulan yang saya punya adalah ahli bangunan gedung, ahli teknik bangunan gedung madya, ya. Nah, surat ini berlaku 3 tahun, ya. Surat ini berlaku 3 tahun dan bisa diperpanjang setiap tahunnya, ya. Oke, lanjut. Nah, supaya nggak boring, kita putarkan video lagi, ya. Ini video tentang motivasi. Bagaimana kalian harus kerja keras dan bersabar.
membutuhkan keberanian untuk mengejar impian Anda. Memang mungkin akan lebih sulit memiliki keberanian dalam mengejar impian Anda pada saat kondisi tidak mendukung Anda. Tapi apa yang perlu Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda perlu memiliki keyakinan. Milikilah keyakinan dan kepercayaan yang setinggi-tingginya. Anda harus memiliki keyakinan bahkan ketika Anda tidak bisa melihat impian Anda. Jangan menghakimi kondisi dan menghakimi diri Anda dari kemampuan Anda untuk meraih impian Anda saat ini. No, bukan begitu caranya. Jika Anda hari ini sedang melewati masa sulit, sedang melewati masa-masa yang buat Anda down, frustasi, stres, percayalah bahwa Anda akan melewati masa-masa coba dalam waktu dekat. It's gonna be okay, semua akan baik-baik saja. Milikilah PUPR juga punya keyakinan hal tersebut. itunya, record ini. Hal kedua yang perlu Anda lakukan adalah afirmasi. Katakan kepada diri Anda setiap hari bahwa sebesar apapun tantangan yang ada sekarang dan sebesar apapun tantangan yang akan datang besok, saya akan mengalami. Pakai ini. Karena saya adalah seorang juara. Katakan kepada diri Anda setiap hari, ulangi kata-kata tersebut setiap hari selama 10 hari, selama 20 hari, sampai 100 hari katakan tersebut berulang-ulang. Anda harus mempercayainya sampai Anda menghidupi perasaan tersebut. Anda adalah seorang juara. Jadi Anda perlu memiliki keyakinan, terus Anda perlu mengatakan hal tersebut terus-menerus kepada diri Anda. Langkah selanjutnya adalah Anda perlu memiliki kesabaran dan bergerak secara disiplin dan konsisten. Kesabaran dan bergerak secara disiplin dan konsisten. Karena begini saudara-saudara, semua yang kita harapkan itu tidak akan terjadi pada saat kita menginginkan hal tersebut terjadi. Terkadang bahkan seringkali kita membutuhkan kesabaran untuk melihat hasil kerja kita. Tapi selama kita menunggu buah dari hasil kerja keras kita, kita harus terus disiplin dan terus melakukan kerjanya secara konsisten. Semua tindakan yang Anda lakukan dalam perjalanan Anda menuju impian Anda itu memiliki nilai. Setiap tindakan yang Anda lakukan membawa Anda selangkah lebih dekat ke impian Anda. Anda harus bersabar dan terus melangkah secara disiplin dan konsisten. Keajaiban yang Anda harapkan itu tidak akan terjadi seketika. Semua orang besar telah melewati proses yang sama dan Anda pun sudah mengetahuinya. Jadi jangan mengeluh dan percayalah bahwa Anda seorang juara. Dan jika Anda melakukan kerjanya, jika Anda disiplin, jika Anda konsisten, Anda pun akan meraih impian Anda. Anda mungkin pernah mendengar atau melihat proses pertumbuhan pohon bambu. Setiap harinya bambu tersebut perlu diberikan air, perlu dipupuk, perlu dijaga dan perlu dirawat. Dan dibutuhkan waktu 5 tahun untuk melihat pertumbuhan pertama sang pohon bambu. Selama 5 tahun tersebut, jika sang pohon bambu tidak diberikan air, tidak diberikan pupuk, tidak dijaga, tidak dirawat, pohon bambu tersebut tidak akan tumbuh dan akan mati. Ketika sang pohon bambu tersebut mulai bertumbuh di tahun kelima, pohon bambu tersebut akan meroket tinggi hingga ketinggian 15 hingga 20 meter hanya dalam waktu hitungan 4-5 minggu saja. Pertanyaannya adalah apakah sang pohon bambu bertumbuh mencapai ketinggian 15-20 meter tersebut dalam waktu 5 tahun atau dalam waktu 5 minggu? Jawabannya sangat jelas, dibutuhkan waktu 5 tahun untuk menghasilkan sebuah prestasi yang terlihat dicapai dalam 5 minggu. Jadi apa yang terlihat dicapai dalam tempo 5 minggu sebetulnya membutuhkan waktu 5 tahun. Tidak ada hasil yang instan. Semua yang Anda ingin raih bisa diraih selama Anda percaya, selama Anda melakukan kerjanya, selama Anda disiplin dan konsisten setiap hari. Dalam mengejar impian Anda tidak bisa mengatakan, oh besok saja,
nanti dulu deh, kayaknya aku nggak lagi mood. No. Anda perlu disiplin, Anda perlu konsisten. Anda sudah mengetahui hal tersebut, dan apa yang Anda lakukan sekarang adalah Anda sedang mencari alasan untuk menghindari kerja keras. Ya, itu ya. Ingat video tadi, itu adalah video motivasi di mana kalian jangan menunda-nunda pekerjaan karena tantangan di depan semakin besar, ya. Apapun yang kalian impikan, kalian harus raih. Bukan orang lain yang meraih, tapi harus kalian sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ketentuan umum dari jasa konstruksi, ya. Pertama, jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Kedua, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Standar keamanan. Standar keamanan adalah keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat jasa konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, usaha penyediaan bangunan adalah ya pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha atau masyarakat, dan dapat membantu melalui pola kerjasama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan atau meningkatkan kemanfaatan bangunan. Nah, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi. Konsultasi konstruksi, ya, konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perencangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Yang terakhir, kegagalan bangunan, ya. Nah, tadi di video yang awal saya tampilkan adalah salah satu contoh kegagalan bangunan. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan atau keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir jasa konstruksi. Ya, sebagai contoh tadi jembatan nggak nyambung ya di video tadi. Ya, kemudian bikin tangga ternyata di tangganya itu tidak ada pintunya. Kemudian ada lagi bikin tiang listrik di tengah jalan. Secara fisik itu sudah terbangun, tetapi secara fungsi itu termasuk kegagalan bangunan, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini struktur usaha jasa konstruksi itu apa aja? Nah, kalian nanti di jasa usaha konstruksi itu macam-macam, ya. Macam-macam itu gini, kalian bisa bekerja di bidang konstruksi tersebut atau bahkan kalian mempunyai usaha di bidang jasa konstruksi ini, ya. Saya berharap kalian bisa tumbuh menjadi entrepreneur, ya, entrepreneur yang bisa membuka lapangan usaha di bidang jasa konstruksi. Karena saya yakin kalian semua mampu. Nah, ini sini contohnya, ya, kalian bisa lihat. Saya tidak perlu baca satu persatu, tapi nanti PDF-nya akan saya share ke kalian. Kalian bisa baca, ya. Kalau saya baca satu persatu, mungkin waktunya juga akan panjang, mungkin akan boring juga. Tapi secara umum ini ada dua, jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Kemudian yang terakhir adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya, di sini banyak, ada klasifikasinya, kemudian layanan usahanya dan lain sebagainya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini bentuk dan kualifikasi usaha. Nah, ini ada yang orang perseorangan, yang kedua ada badan usaha kualifikasi kecil. Sebagai contoh, yang maksud orang perseorangan apa? Misalkan kalian mempunyai jasa pemborongan bangunan. Nah, jasa pemborongan bangunan yang tidak mempunyai
suatu lembaga dia masih dianggap orang perseorangan. Ya, misalkan kamu mampu memborong bangunan, banyak yang sekarang dari tukang menjadi mandor kemudian jadi pemborong bangunan. Tapi dia tidak punya legalitas usaha. Nah, itu orang perseorangan. Kemudian yang kedua, badan usaha kualifikasi kecil. Nah, misalkan contoh ini sudah terlegalisasi, jadi punya NPWP-nya, punya sertifikat badan usahanya, punya SUUJK-nya, pokoknya istilah legalitas. Nah, segmentasinya ini berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. Nah, biasanya kalau kualifikasi kecil itu biasanya nilai proyeknya itu hanya di bawah 500 juta. Ya. Kemudian ada badan usaha kualifikasi menengah. Nah, ini menengah itu resikonya sedang, teknologi madya, kemudian berbiaya sedang. Biasanya kalau yang berlegalitas usaha kualifikasi menengah ini bisa mengambil nilai proyek yang kalau nggak salah di bawah 10 miliar. Ya, di bawah 10 miliar itu kualifikasi menengah. Ya. Kemudian ada kualifikasi besar. Kualifikasi besar itu di atas 10 miliar. Misalkan suatu perusahaan yang bisa membangun sebuah apartemen. Nah, itu harus dibutuhkan kualifikasi yang besar. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini sertifikat badan usaha. Nah, sertifikat badan usaha ini yang tadi ada kecil, menengah, dan besar. Nah, ketika sudah mempunyai legalitas sebuah perusahaan atau sebuah legalitas bidang usaha, maka yang pertama adalah wajib memiliki SBU. Apa itu SBU? Nah, tadi ada pertanyaannya kan, apa itu SBU? SBU itu adalah sertifikat badan usaha. Ya. Yang kedua, SBU diterbitkan melalui sertifikasi dan registrasi oleh menteri. Kemudian yang ketiga, SBU memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan klasifikasi usaha. Yang keempat, mengajukan permohonan SBU kepada menteri melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi terakreditasi yang memenuhi persyaratan tertentu. Ini contohnya apa? Kenapa kalian penting dijelaskan oleh PUPR tentang SBU ini, sertifikat badan usaha? Karena PUPR juga tidak 100% berharap kamu menjadi tenaga kerja, tapi mereka juga berharap kalian begitu lulus SMK tumbuh sebagai entrepreneur di bidang jasa usaha konstruksi. Sebagai contoh, ada alumni yang baru lulus tahun kemarin ya di DPIB, dia banyak berkonsultasi ke saya. Pak, saya mau bikin usaha, Pak, mau bikin PT jasa konsultasi. Ya, nah itu contohnya, itu dia tidak mau bekerja, tetapi dia mau berusaha di bidang jasa usaha konstruksi, ya, sehingga tidak menutup kemungkinan kalian pun begitu lulus, walaupun kalian punya SKK, itu bisa mempunyai suatu lapangan usaha di bidang jasa konstruksi. Nah, ini sebagai contoh sertifikat badan usaha yang dimiliki oleh PT Bagas Sumber Rejeki, ya. Kebetulan di sini pimpinannya adalah Pak Prasojo, beliau punya SBU, ya, sertifikat badan usaha. Kalau kalian punya usaha, ini kalian harus mengurus ini, ya. Ini kalian bisa tender kemanapun, bisa mempunyai jasa usaha konstruksi dimanapun. Makanya di sini ketika ada keterangannya dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini. Ya, jadi kalau kalian mau sebagai entrepreneur, ini sebagai contoh nih Pak Pras nih. Pak Pras ini dia walaupun dia menjadi guru di SMK Negeri 52 Jakarta, tapi dia punya jiwa entrepreneur. Dia punya suatu jasa konstruksi lembaga, ya, PT Bagas Sumber Rejeki ini, ya. Oke, lanjut. Nah, ini amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, kalian bisa baca. Saya kalau untuk membaca hal-hal yang berbau aturan mungkin agak boring, ya, tapi kalian bisa baca. Tapi intinya gini. Intinya adalah tenaga kerja konstruksi itu wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
Wajib ya memiliki sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat keterampilan kerja SKK ya, kepanjangan SKK itu ya. Karena apa? Ketika perusahaan itu tender, salah satunya adalah melampirkan SKK sesuai dengan pekerjaan yang ditenderkan. Makanya perusahaan itu ketika menerima pegawai biasanya kamu punya SKK enggak, surat keterampilan kerja enggak. Jadi pasti yang diprioritaskan adalah orang yang mempunyai SKK. Kemudian di mana SKK itu diperoleh? Diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Dalam hal ini yang kita adakan sekarang, kita akan disertifikasi oleh LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ya. Tapi nanti kita di SMK Negeri 52 Jakarta juga kita punya LSP yang mungkin akan sebentar lagi juga mengadakan sertifikasi sesuai dengan jurusan masing-masing ya. Ini contohnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini tenaga kerja konstruksi ini ada standar remunerisasi minimum. Apa itu maksudnya? Ini adalah standar gaji ya. Ini sebagai info. Biasanya perusahaan itu kalau menetapkan gaji sesuai dengan standar keterampilan yang mereka miliki. Contoh, kalau dia hanya punya SKK, standar gajinya sekian. Kalau dia punya SKA atau surat keterangan ahli atau surat keahlian, ya itu gajinya lebih besar. Ya, itu sebagai contoh. Ya. Nah, oke. Ini sebagai motivasi kalian juga mengenai kenapa sih pentingnya SKK ini buat diri kalian ya. Saya ilustrasikan adalah contoh seperti video ini, ibarat sebuah botol. Silakan kalian perhatikan video ini baik-baik. Ini adalah ibarat kalian kalau setelah mempunyai SKK nanti ya. Suaranya. Salah. Ada suaranya ya? Ada. Oke, saya ulang ya, karena suaranya belum ada. Sebuah botol kemasan. Kalau diisi air mineral, harganya bisa 3 ribuan. Kalau diisi dengan jus buah, harganya bisa 10 ribuan. Kalau diisi dengan madu, harganya bisa ratusan ribu. Apalagi kalau diisi minyak wangi, ada yang harganya bisa jutaan. Lalu bagaimana kalau diisi air comberan? Hanya akan dibuang dalam tong sampah karena tidak ada harganya. Kenapa sama-sama dikemas dalam botol tetapi berbeda nilainya? Ada nggak? Isi yang ada di dalam sangat berbeda. Begitu pun dengan kita. Kita semua sama. Semua sama-sama manusia. Apa yang membedakan? Yang membedakannya adalah karakter yang ada dalam diri kita. Seperti apakah yang ada dalam diri kita? Air mineral, jus buah, madu, minyak wangi, atau bahkan air mineral? Bukan saya atau mereka yang menentukan, tapi Anda sendirilah yang menentukan isinya. Jadi, mulailah isi botol Anda sendiri dengan isi yang berkualitas. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang baik. Begitupun sebaliknya. Manfaatkan hidup yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Untuk Anda yang saat ini berada di zona paling bawah roda kehidupan, jangan hanya diam dan menyesal. Selesai video ini, langsung bangkit dan ganti isi botol Anda menjadi yang lebih berkualitas. Sudah cukup menyesali apa yang sudah terjadi, dan sudah cukup mengkhawatirkan masa depan. Hari ini, fokus dengan perbaikan. Jangan lupa bersyukur atas hari ini, karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berintrospeksi dan berubah menjadi lebih baik. Coba Anda lihat video ini. Dari video itu, Anda akan tahu bagaimana Tuhan sebenarnya tidak pernah iseng memberikan Anda masalah. Ada hal baik dari itu semua.
So, bangun dan raih kesuksesan Anda. Ingat, sukses itu tidak diukur dari posisi yang kita capai, tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi ketika berusaha meraihnya. Bukan hasil, tapi proses. Nikmati aja, toh hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Hujan besar itu seperti tantangan hidup. Gak perlu berdoa memohon hujan berhenti, tetapi cukup berdoa agar payung kita bertambah kuat. Ayo bangun dan raih kesuksesan Anda. Ingat, umur itu kayak batu es. Dipakai atau gak dipakai, bakal tetap mencair. Segerakan memanfaatkan sisa jatah hidup kita sebelum cair. Sebelum semua terlambat, sebelum semua bersama. Oke, paham ya? Ibarat kalian ini adalah ibarat sebuah botol. Ya, tadi dijelaskan di video, botol itu semua sama. Tinggal bagaimana kita mengisinya untuk kita sendiri, ya kan? Kalau diisi air mineral, harganya 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Tetapi kalau diisi jus, harganya bisa lebih dari 10.000. Diisi madu, harganya bisa 100 ribuan. Diisi dengan minyak wangi yang mahal, maka harganya bisa sampai dengan jutaan. Sama seperti kalian, ya. Kalian sama-sama lulusan SMK. Tapi bagaimana kalian membekali diri kalian sendiri dengan keahlian yang lebih dibandingkan dengan orang lain? Ya, label SKK ini adalah label kalian. Sebagai contoh merek, ya. Oh, ketika kalian mempunyai SKK, oh, label kalian ini adalah terampil di bidang ahli interior, ahli di bidang juru gambar sipil dan lain sebagainya. Jadi analogi kalian sebagai sebuah botol itu adalah benar adanya, ya. Jadi pahami video tadi, kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari video yang tadi kita lihat sesuai dengan materi yang disampaikan hari ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada surat edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 129, ya, tentang pemberian kompetensi tambahan dan sertifikat kompetensi bagi lulusan dan calon lulusan sekolah menengah kejuruan, politeknik atau perguruan tinggi bidang konstruksi. Jadi bukan hanya SMK saja, tetapi kalian, ya, nanti begitu lulus kuliah di bidang bangunan atau di bidang interior itu, maka tetap wajib untuk mempunyai surat keterampilan kerja ini, ya, karena sudah ada surat edarannya. Oke, lanjut. Nah, ini tahapan penetapan instruktur, ya. Mungkin nanti kalian bisa baca aja, saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut, ya. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, kalian bisa baca nanti. Nah, ini tentang SKKNI yang berikutnya. Apa sih SKKNI? Nah, tadi ada pertanyaan di pretest pertama, ya kan? SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, seperti hari ini, SKKNI yang kalian ambil ada dua, yaitu juru gambar sipil, yang kedua adalah tentang tukang pelitur kayu. Itu ada di SKKNI-nya, ya. Jadi ketika kalian mau mengambil sebuah keahlian, itu ada standarnya. Kalau kamu mau tahu, itu ada ribuan SKKNI-nya, ya. SKKNI-nya ada ribuan. Nah, kamu bisa searching apa aja sih SKKNI-nya. Kalau saya mau ahli di bidang ini, silahkan kamu ambil keahlian di bidang itu. Nah, ini pengertiannya, ya. Standar kompetensi kerja nasional, rumusan kemampuan kerja yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian kerja serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya SKKNI ini ada standarnya, ada peraturan perundang-undangannya. Oke, lanjut. Nah, ini kompetensi, ya. Sebenarnya, ya, dalam skala kompetensi itu ada 3. Ada skill, ada knowledge, ada attitude. 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan, ya. Pertama knowledge, pengetahuan, ya. Segala sesuatu
awalnya itu adalah dari hal yang teoritis dulu, ya. Dari hal teoritis kita mendapatkan pengetahuan, misalkan sebagai contoh, ya, juru gambar sipil. Oh, pengetahuannya untuk menggambar sipil tuh ini secara teori. Kemudian skill, ya. Nah, skill ini apa? Skill ini adalah keterampilan, ya, prakteknya, ya, kemampuannya, gitu kan. Nah, kemudian terakhir adalah attitude, ya, atau sikap. Kenapa sikap itu penting? Sikap kalian itu adalah menentukan keberhasilan kalian, ya. Contoh, kalian pintar, kalian terampil, tapi dari segi sikap kamu kurang bagus. Saya yakin perusahaan juga akan menilai jelek terhadap kamu, ya, atau bahkan tidak menerima. Contoh, ya, begitu kamu ngelamar kerjaan, dites secara pengetahuan, secara knowledge, kamu bagus, ya, oke, nilainya bagus. Kemudian secara skill, dites praktek, oke, bagus. Nah, dilihat si perusahaan melihat attitude, bagaimana attitude-nya? Oh, begitu ngelamar kerjaan, pakai kaos oblong, pakai celananya asal-asalan, rambutnya berantakan. Nah, dari segi attitude akan terlihat sikap kamu akan kurang bagus, gitu kan? Sehingga itu menjadi penilaian juga. Maka 3 hal ini kalau digabungkan, ini adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi antara knowledge, skill, dan attitude itu menjadi satu. Jadi satu kompetensi utama, ya. Makanya sekarang, mulai dari sekarang, kamu tadi saya kasih lihat video-video motivasi, berubahlah dari sekarang. Kamu ibarat di SMK ini, kamu tinggal melangkah satu pintu. Begitu kamu buka pintu, itu adalah pintu gerbang menuju impian kamu. Ya, entah kamu sukses atau enggak, istilahnya tergantung dari pribadi kamu sendiri, ya. Bagaimana kamu membina kamu? Tapi saya yakin kamu bisa. Ya. Kenapa? Semua orang pasti punya impian. Impian sederhana, saya yakin 100% dari anak-anakku sekalian yang hadir di sini tidak mau hidup tuanya nanti adalah susah. Saya yakin 100%. Nah, bagaimana untuk mengusahakan itu? Ya, dari sekarang kamu bina keterampilan kamu, knowledge kamu, attitude kamu, supaya kamu bisa meraih impian kamu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini saya tampilkan juga sebuah video. Ya, video ini adalah bagaimana sikap itu berpengaruh. Ya, bagaimana sebuah sikap itu berpengaruh terhadap sebuah pekerjaan atau apapun itu.